Saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi alaihi wasallam. Maka setiap kali kita memasuki bulan Rabiul Awal, kita melihat dan menyaksikan bentuk sambutan atau perasaan atau kegiatan dari umat Islam mengingat kelahiran seorang Nabiullah Muhammad SAW sebagai sosok yang mulia, memiliki akhlak yang agung, yang terkumpul amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa petunjuk kepada umat manusia, untuk mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu setiap kali perayaan di bulan Rabiul Awal ini, tentu salah satu tujuan yang utama yang ingin dicapai adalah bagaimana kita mendekatkan umat ini, mendekatkan umat Islam ini semakin cinta kepada Nabi SAW. Bukan berarti di bulan-bulan lain, di luar bulan Rabiul Awal kita tidak cinta kepada Nabi SAW. Tentu bukan seperti itu. Tapi bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umat Islam lebih bergembira, mengadakan berbagai kegiatan syiar Islam yang tentu harapan kita bahwa mereka semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa alasan mengapa kita diwajibkan mencintai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah salah satu hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, di dalam sabdanya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi tidak paniangga kita wa sempurna keimanan kata pakan mari Allah Subhanahu wa taala mari Nabi hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai kata beliau, dia mencintai aku, mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, dan mencintai manusia seluruhnya. Itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan, diwajibkan cinta, mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan kita atas segala manusia yang lain. Kecintaan tertinggi kita atas segala manusia yang lain adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa alasan yang bisa dipahami. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk umat manusia secara keseluruhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah, utusan Allah untuk sekalian semuanya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala, "Arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul, illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh umat manusia. Tidak lagi dilihat apakah dia orang Arab atau bukan orang Arab. Tidak lagi dilihat warna kulitnya, apakah putih atau hitam. Tidak lagi dilihat bangsanya, negerinya, dimanapun negerinya. Yang penting dia adalah manusia di muka bumi ini. Maka kepada mereka lah diutus baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk bagi sekalian alam. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW tentu untuk menyelamatkan umat manusia baik di dunia ini terlebih lagi di akhirat. Kayak dimaksud, karena yang dimaksud dengan rahmat, rahmat itu artinya mendatangkan kebaikan dan menolak segala keburukan. Mendatangkan kebaikan di dunia ini dan menolak segala bentuk keburukan. Juga mendatangkan segala kebaikan di akhirat dan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmatan lil alamin. Alasan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk agar manusia bisa mengetahui jalan yang baik dan jalan yang benar. Wa dinil haq, membawa agama yang hak, agama yang benar, yakni agama Islam, sehingga manusia terselamat dari segala bentuk agama yang sesat dan menyesatkan yang sudah ada, agama-agama yang sudah ada sebelumnya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama Islam ini, untuk dimenangkan atas seluruh agama yang lain, untuk mengalahkan seluruh agama yang lain. Agama yang lain itu baik Yahudi, Nasrani, Hindu, dan Konfusius, Shintois dan sebagainya. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kaum muslimin dan jamaah Jumat dan sahabat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama tidak hanya benar, tapi disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu atas kalian. Ini yang menyampaikan adalah Allah. Allah menyempurnakan agama Islam ini atas kita semua. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah mencukupkan nikmatku atas kalian, sehingga nikmat yang mana lagi yang kita kira-kira akan dustakan. Wa raditu lakumul Islam dinan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sudah kuridhoi. Allah sempurnakan agama ini. Allah cukupkan nikmatnya atas kita. Allah meridhoi agama Islam ini. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada seluruh umat manusia bahwa umat manusia secara keseluruhan wajib memeluk agama Islam. Kalau tidak, maka mereka akan tetap pada kekafirannya dan dipastikan mereka tidak akan selamat. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Quran surah Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari, mengambil, memeluk, meyakini agama selain agama Islam, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan diterimanya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pasti orang yang seperti ini di hari akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengapa kita diperintahkan, diwajibkan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna sebagai rahmatan lil alamin dan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Baik kehidupan kita secara pribadi, akidah keimanan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berbuat musyrik sehingga kita selamat. Ibadah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang hak, ibadah yang diterima, ibadah yang benar. Salat 5 waktu, salat Jumat, puasa, zakat, haji,
Urusan-urusan keluarga kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kemasyarakatan sebagai makhluk sosial, Islam menjelaskan semua itu. Kita bukan makhluk individual yang mengedepankan individualisme. Tapi Islam mengajarkan kepada kita saling ta'awud, saling tolong-menolong. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang tidak hanya mengatur urusan pribadi keluarga, tetapi juga urusan negara. Islam mewajibkan kita mengangkat pemimpin. Pemimpin diangkat bukan untuk memperbanyak pundi-pundi kekayaan, bukan untuk menumpuk kekuasaan, bukan untuk menjadikan sebagai dinasti kekuasaan. Tapi pemimpin itu adalah amanah. Itu adalah amanah, dan Islam memastikan bahwa pemimpin diangkat itu untuk menjalankan hukum di tengah masyarakat, untuk mengatur masyarakat supaya adil, supaya sejahtera. Dan satu-satunya hukum yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin untuk diterapkan di tengah masyarakat hanya syariat Islam. Maka tidak ada hukum yang boleh diterapkan kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hukum itu hanya hukum buatan manusia, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan apakah hukum manusia, hukum jahiliyah mau yang terapkan, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira itulah sekelumit gambaran betapa mulianya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Kita yang ada di lingkungan Goa dan Lambosero.